Indonesia di tahun 2022 menyimpan misteri yang siap menanti. Akankah tahun 2022 mendatang menjadi catatan sejarah yang mengerikan bagi bangsa Indonesia? Di akhir tahun 2021 ini, deretan bencana alam merundung di wilayah Indonesia dan disusul bencana-bencana lain yang tak terduga sama sekali. Semeru bergejolak, hujan pasang gemuruh di penghujung tahun. Hal ini rupanya senada seperti yang disampaikan sabda prediksi ramalan yang muncul dari orang-orang terdahulu mengenai gambaran akhir tahun 2021 dan keadaan zaman di tahun 2022 mendatang. Lantas seperti apakah prediksi yang akan terjadi di atas? Mari kita simak ulasan selengkapnya hanya di Aliko Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, aktifkan notifikasi pemberitahuan karena semua ini gratis. Indonesia merupakan negara besar dan kaya. Indonesia memiliki beragam kepercayaan, termasuk di dalamnya adalah ramalan-ramalan masa depan. Banyak sekali yang tidak pernah menduga bahwa kondisi yang dialami Indonesia sekarang sudah terprediksi oleh orang sejak dahulu kala dan telah terbukti kebenarannya. Hal ini senada seperti yang disampaikan dari sabda ramalan yang telah muncul. Tetapi satu hal yang harus kita percayai, bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini dan di masa mendatang semuanya merupakan atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Esa. Lantas siapakah dan seperti apakah ramalan yang dimaksudkan oleh orang-orang terdahulu tersebut? Ramalan Prabu Jayabaya, raja dari kerajaan Kediri atau Kadiri masa itu, terhadap keadaan abad ke-20 sudah banyak yang terbukti dan terjadi. Selanjutnya, ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngebehi Ronggowarsito, pujangga besar Keraton Solo. Salah satu ramalan yang ditulis adalah datangnya zaman Kolobendu yang secara condro sengkolo digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa yang disebabkan oleh adu domba oleh dalang yang tidak kelihatan karena berada di belakang layar. Berikutnya ramalan Baba Vanga, wanita yang lahir dari nama Vangelia Pandea Dinitrova pada tahun 1911 itu disebutkan meramalkan sejumlah hal yang mencuri perhatian dunia. Meski kebenarannya tak diketahui pasti, prediksinya kerap menjadi pertimbangan sejumlah kalangan. Selanjutnya paranormal yang dikenal dengan kemampuan indigo Roy Kiyoshi
meramalkan masih akan terjadi bencana alam di tahun 2022. Menurut Roy Kiyoshi, gambaran bencana alam yang ia dapatkan di tahun 2022 erat kaitannya dengan air besar. Sebelum kepergian, paranormal Kejawen Mbak Yu menyambut tahun baru 2021 yang lalu. Beliau pun sempat membagikan ramalannya kepada media bahwasanya banyak bencana alam yang akan melanda Indonesia, dan sejumlah prediksi lain ternyata memang banyak yang telah terjadi. Berikut 5 prediksi ramalan untuk Indonesia yang terus terngiang-ngiang yang akan terjadi pada tahun 2022 mendatang ataupun di akhir tahun 2021 ini. Mari kita mulai dari ramalan pertama mengenai ramalan Jayabaya. Dalam ramalan jangka Jayabaya yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 dengan gelar Sri Maharaja Sri Wameswara Madusudana Wataranindita Parakrama Dikjaya Tungga Dewa Nama Jayabaya Lancana. Ramalan Jayabaya atau disering dikenal dengan jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para bujangga. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Busasar yang digubah oleh Sunan Giripraben. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Busasar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Pintinggit. Sri Aji Joyoboyo disebut memiliki ratusan ramalan soal masa depan Nusantara. Beliau meramal Nusantara dari masa runtuhnya Kerajaan Kediri hingga sekarang. Di antara ratusan itu
ada 8 ramalan yang sering dikaitkan dengan peristiwa di tanah air. Kedelapan ramalan tersebut adalah Murcaning Noyo Genggong Sabdo Palon, Semut Ireng Anak-anak Sapi, Kebo Nyabrang Kali, Kejajah Saumur Jagung karo wong cebol, Pitik Tarung sak kandang, Kodok ijo ongkang-ongkang, Tikus Piti Anoto Baris, dan reinkarnasi Noyo Genggong Sabdo Palon. Dan seperti apakah mengenai ramalan Jayabaya, Jawa terbelah menjadi dua di tahun 2022 ini? Munculnya kepercayaan akan ramalan Jayabaya berasal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang sering menghubungkan suatu peristiwa dengan ucapan para bujangga pendahulu alias otak-atik Gathok. Alih-alih dikenal sebagai seorang raja yang memimpin kerajaan Kediri pada periode 1135 sampai 1157 Masehi, bagi masyarakat Jawa, Prabu Jayabaya justru lebih masyhur sebagai peramal ulung. Banyak hal telah diramalkannya perihal masa depan bumi Jawa, baik tertulis dalam serat maupun dalam tutur yang diwariskan turun-temurun. Ternyata hampir semua ramalan Jayabaya dianggap akurat di tahun 2022 mendatang. Berikut beberapa ramalan Prabu Jayabaya yang terkemuka dan tersohor di Nusantara. Besok yen wis ana kereta tanpa jaran. Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. Tanah Jawa kalungan wesi, Pulau Jawa berkalung besi. Perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Perahu berjalan di angkasa. Kali ilang kedunge, sungai kehilangan mata air. Pasar ilang kumandang, pasar kehilangan suara. Iku tondo yen tekane zaman Jayabaya wis cedak. Itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat. Bumi saya suwe saya mengkeret. Bumi semakin lama semakin mengerut. Sekilan bumi dipajeki, sejengkal tanah dikenai pajak. Jaran doyan mangan sambal, kuda suka makan sambal. Wong wadon nganggo pakaian lanang, orang perempuan berpakaian lelaki. Iku tondo yen wong bakal nemoni wolak-walikin zaman. Itu pertanda orang akan mengalami zaman berbolak-balik. Akeh janji ora ditetepi, banyak janji tidak ditepati. Akeh wong wani nglanggar sumpah dhewe. Banyak orang yang berani melanggar sumpah sendiri. Manungso podo seneng nyalah. Orang-orang saling lempar kesalahan. Orang ngendhake hukum yang widi. Tak peduli ada hukum yang widi. Kedua, ramalan Ranggawarsita. Raden Ngabehi Ranggawarsita, pujangga besar Keraton Solo yang lahir pada hari Senin Legi pada 15 Maret 1802 dan wafat pada hari Rabu Pon pada 15 Desember 1873. Salah satu ramalan yang ditulis adalah datangnya zaman Kala Bendu yang secara Condro Sengkolo
datang pada tahun 1967 dan berakhir dengan zaman Kolosubo tahun 2025. Zaman Kolobendu ini digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa yang disebut oleh adu domba oleh dalang yang tidak kelihatan karena berada di belakang layar. Zaman Kolobendu, Entenono, Nuswantoro bakal ketampan bendu, kini wis teko Pandhita Ambuka, Wiwaranging Neraka. Condro Sengkala 1997. Pralambange jaga tarung ing jero kurungan, dalang wayang ngukurke kelir, sing nonton padha nangis, entenono waluya lan tentreme. Mengko nek wis tumeka Pandhawa mulat sirnaning penganten. Condro Sengkala 2025 dalam buku Zaman Kolobendu Ronggo Warsito. Artinya, zaman Kolobendu atau zaman carut marut. Tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang 1997, perlambangannya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara, yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketenteraman nanti jika sudah datang tahun 2025. Maksud menerangkan bahwa Nusantara akan mendapat bebendu atau bencana jika sudah datang 1997 Pandhita Ambuka Wiwaraning Neraka. Pandhita Ambuka dibuka, artinya bolong 9. Wiwara sama dengan pintu, sama dengan terbuka, bolong 9. Neraka sama dengan 1. Artinya Condro Sengkala tahun 1997. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami bencana ekonomi yang sangat besar, menandai awal datangnya zaman Kolobendu. Ia memaparkan bahwa ayam jantan bertarung dalam kurungan, artinya terjadi banyak permusuhan, perselisihan, dan pertentangan antar anak bangsa. Sang dalang menggelar sandiwara, artinya segala kejadian itu ada dalang yang mengaturnya, dalang yang tidak kelihatan atau di belakang layar. Yang menonton menangis, artinya rakyat yang menjadi korbannya dan sengsara. Maka tunggulah zaman kemakmuran dan ketenteraman. Artinya kemakmuran dan ketenteraman bangsa akan datang. Maka tunggulah kedatangan nanti jika sudah datang.